Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Gu Story. Kami perlu memuat peralatan dan mungkin harus membongkar beberapa di antaranya, jadi kami memerlukan direktur park. Para peneliti pandai bekerja di pusat penelitian. Kami membutuhkan seseorang yang pernah menangani mesin di bidang produksi. Oke. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Gunho membuka file yang diserahkan Direktur Kim kepadanya. Ada formulir permintaan uang muka untuk biaya perjalanan. Oh, kamu menggunakan formulir permintaan GH Mobile. Saat ini kami menggunakan formulir GH Mobile. Setelah kami memiliki cukup karyawan, kami akan mengubahnya ke formulir Dion Korea. Apakah Anda membawa kartu kredit bisnis itu? Ya, Pak. Saya membawa kartu kredit perusahaan. Saya meminta uang muka kalau kami perlu menggunakan uang tunai dan saya tidak bisa menarik uang tunai dari kartu kredit. Itu pernah terjadi sebelumnya. Gunho berkata sambil menandatangani formulir permintaan. 2 pekerja lagi dari GH Mobile akan segera bergabung dengan Dion Korea. Mereka adalah asisten manajer dari tim akuntansi dan ketua tim dari tim urusan umum. Senang sekali mendengarnya, Pak. Kami membutuhkan lebih banyak pekerja secepatnya. Jika mereka bisa bergabung dengan kami besok, itu bagus sekali. Saya akan bertanya kepada Direktur Urusan Umum di GH Mobile apakah dia bisa mengirimkannya besok. Dan tentang Direktur Yun yang bertanggung jawab atas pembangunannya. Sejak pembangunannya selesai, saya pikir dia dapat mengambil posisi secara permanen di Dion Korea daripada kembali ke GH Mobile di kota Jiksan. Dia dapat melakukan pekerjaan manajemen di sini. Sejak itu saya tidak akan sering berada di kantor karena sifat pekerjaan penjualan saya pikir kita membutuhkan seorang eksekutif yang bisa tinggal di kantor. Dan melakukan pekerjaan manajemen. Dia memiliki pengalaman kerja yang sesuai. Saya pikir dia akan melakukannya hebat dalam mengelola akuntansi dan urusan umum. Selain itu, karena dia bisa berbahasa Inggris, Tuan Adam Kessler akan senang jika dia ada. Saya telah berbicara dengan Tuan Kessler tentang kebutuhan kami untuk memiliki seseorang yang akan melakukan pekerjaan manajemen, terutama di bidang akuntansi dan urusan umum. Karena Tuan Kessler sebelumnya bekerja di perusahaan patungan lain, dia menyetujui kekhawatiran saya. Baiklah, saya akan membicarakannya dengan Presiden Yang Huan Song. Saya akan berangkat ke Busan besok, Tuan. Saya akan memberitahu Direktur Park tentang perjalanan itu. Saya akan memberitahunya bahwa Anda menyetujui perjalanan ke Busan ini. Oh, tadinya saya akan berbicara dengan Anda tentang penerjemah kami. Tuan Lee, bagaimana pendapat Anda jika dia ada di sini sebagai kontraktor untuk saat ini? Dan jika kami menyukainya maka kami dapat mengubah posisinya menjadi karyawan. Kedengarannya bagus. Posisi apa yang Anda pikirkan, Tuan? Bagaimana dengan seorang manajer? Itu ide yang bagus, Tuan. Terima kasih. Ketiga pekerja itu berdiri di pelabuhan Busan keesokan harinya. Mereka memverifikasi 2 mesin dan 50 ton bahan mentah yang dikirim Dion Amerika dari Seattle di AS. Ketika mereka menerima mesin dan bahan mentah yang lolos di bea cukai, Tuan Adam Kessler menerima telepon dari Dion Amerika. Telepon tersebut tentang 3 insinyur Dion Amerika yang akan bergabung dengan Dion Korea untuk jangka waktu 3 bulan. Sutradara Dong Chan Kim menelepon Gunho. Tuan, ini Direktur Kim. Oh ya, bagaimana keadaan di sana? Kami menerima mesin dan bahan bakunya tanpa masalah. Kami sedang mencoba memuatnya ke truk. Mesin tersebut terlalu panjang untuk dimuat ke truk, jadi Direktur Park sedang membongkar mesin tersebut sekarang. Ah, benarkah? Dan, Tuan Adam Kessler baru saja menerima telepon dari Seattle. Mereka mengirim ketiga insinyur mereka ke Korea dan para insinyur itu akan tiba di Bandara Internasional Incheon besok pagi. Mereka menanyakan apakah kami dapat mengirim seseorang untuk menjemput mereka di bandara. Saya akan meminta Direktur Kang di Seoul untuk menjemput mereka. Terima kasih Tuan. Kami akan menuju ke kota Asan segera setelah kami memuat barang di sini. Gunho meminta asisten manajer urusan umum yang baru saja dipromosikan ke posisi itu, kami akan kedatangan 3 insinyur dari Dion Amerika besok. Mereka akan tiba di Bandara Internasional Incheon. Karena mereka akan tiba di sini di kota Asan besok siang, silakan buatkan reservasi kamar di hotel untuk mereka,
dan begitu Direktur Kim kembali dari Busan, berdiskusi dengannya tentang onerums para insinyur Amerika di mana mereka akan tinggal selama 3 bulan. Ya Pak, Gun-ho kemudian menelepon GH Development untuk berbicara dengan Direktur Kang. Direktur Kang, ya Pak, 3 insinyur Dion akan tiba di Bandara Internasional Incheon besok dari ASO, begitu. Aku bisa mengambilnya di bandara seperti yang kulakukan terakhir kali. Tolong bawa sekretaris Yeon Suoh bersamamu. Coba saya lihat mobil Anda mungkin terlalu kecil untuk menampung 5 orang, terutama para insinyur Amerika harus memiliki kerangka bodi yang besar. Mengapa Anda tidak menelepon perusahaan persewaan mobil dan menanyakan apakah mereka punya van seperti Starex? Baik, Tuan. Kamu tahu cara mengemudikan van, kan? Tentu saja, Tuan. Saya bisa menangani mobil van. Baiklah, ambillah mobil van sebelum kamu berangkat untuk menjemput mereka. Ya Pak, GH Media mengirimkan buku ketiga dan keempat dari serial kartun sejarah dunia kepada Gun-ho. Yah, begitu aku menerima ke-30 buku mereka, rak bukuku di sini akan dipenuhi dengan buku-buku kartun. Aku tidak yakin apakah aku ingin memajang buku-buku kartun di kantorku karena ini adalah kantor presiden. Mungkin aku akan melakukannya lebih baik kirimkan ke seseorang setelah saya selesai membacanya. Kepada siapa orang yang baik untuk mengirimkannya? Oh ya, saya bisa mengirim buku kartun itu ke Jong-ah ke kota Incheon. Jae Sikmun terlintas di pikirannya saat Gun-ho sedang membaca kartun itu, dan dia meneleponnya. Jae Sik, saya menerima buku kartun ketiga dan keempat. Apakah laris manis? Ya, kinerja mereka sangat baik. Kami sudah menjual edisi ketiga dari buku pertama dan kedua. Dan kami menjual lebih dari 100 buku per hari untuk buku ketiga dan keempat. Saya kira Anda bisa mendapatkan penghasilan yang cukup dengan itu. Buku Jepang, Orang yang Bangun di Pagi Hari, juga laris manis. Kami menjual setidaknya 200 buku per hari. Tahukah Anda, orang Korea sensitif terhadap tren? Saya rasa buku itu sedang trendy sekarang, 200 buku per hari. Coba kupikir, dengan asumsi harga buku itu 10.000 won, maka buku itu menghasilkan 2 juta won per hari. Itu 60 juta won per bulan. Nah, karena GH Media hanya punya 5 pekerja, saya kira Anda tidak bisa hanya makan saja dengannya tetapi kamu juga bisa mendapatkan minuman dengannya. Tidak juga, Anda perlu memperhitungkan biaya-biaya yang diperlukan. Kami membayar biaya ke toko buku besar seperti Pusat Buku Kyobo dan toko buku Yongpong. Selain itu, kami membayar kepada penulisnya, dan kami menanggung biaya pengirimannya. Jadi tidak banyak, pada akhirnya tersisa untuk kami. Namun menurut Presiden Shin, jika kami mempertahankan level saat ini selama 1 tahun, kami akan dapat mengembalikan dana investasi Anda kepada Anda. Hei, pernikahan Min Hyuk diadakan hari Sabtu ini. Mungkin kita bisa berkumpul setelah pernikahannya untuk minum-minum lagi atau semacamnya. Kenapa tidak? Saya yakin semua orang akan bergabung dengan kami, apalagi kami akan berada di Incheon, kampung halaman kami. Kamu bilang, kamu akan menemui mantan istrimu, kan? Ya, dia sebenarnya sudah pindah ke rumahku. Benarkah? Selamat. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Yah, itu bukan sesuatu yang aku banggakan. Kenapa kamu tidak mengadakan pernikahan juga? Min Hyuk sedang mengadakan pernikahan keduanya. Kamu bisa mengadakan pernikahan pertamamu sekarang. Tidak apa-apa. Kita bisa hidup bersama seperti sebelumnya. Apakah kamu kadang-kadang berbicara dengan orang tuamu? Sebenarnya sudah cukup lama. Kurasa aku harus pergi menemui mereka. Apakah kamu tahu di mana mereka tinggal? Ya, saya bersedia. Mereka pasti senang melihatmu, kawan. Aku paham seharusnya kamu punya alasan tersendiri kenapa kamu belum bertemu orang tuamu, padahal mereka adalah orang tuamu. Aku tahu. Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa di pernikahan Min Hyuk. Gun-ho berbicara dengan Presiden Yang Hwan-song tentang Direktur Yun yang bertanggung jawab atas pembangunan Dion Korea. Menurutku sebaiknya kita memberikan posisi permanen kepada Direktur Yun bersama Dion Korea. Direktur Yun, ya. Sebenarnya saya berpikir bahwa kami memiliki terlalu banyak eksekutif di GH Mobile. Kami sedang melakukan pekerjaan konstruksi, jadi kami membutuhkannya. Namun, dengan pendapatan penjualan kami saat ini, saya rasa kami hanya mampu memiliki 5 eksekutif di GH Mobile. Jika kami mengirim Direktur Yun ke Dion Korea,
kami masih memiliki 6 eksekutif di GH Mobile. Gaji tahunan rata-rata untuk para eksekutif kami adalah 150 juta won. Jadi jika kami melepaskan satu orang, kami dapat menghemat 150 juta won per tahun, dengan asumsi kami mempertahankan tingkat pendapatan penjualan yang sama. Menurut saya, kami dapat mengurangi pendapatan kami, hutang sebesar 150 juta won. Saya tahu saya adalah eksekutif terakhir yang bergabung dengan GH Mobile. Jika pendapatan penjualan kami tidak meningkat, sayalah yang harus diberhentikan terlebih dahulu. Haha, aku tidak bisa membiarkanmu pergi, Presiden Song. Anda tidak boleh melibatkan emosi Anda dalam bisnis. Anda perlu melihat kinerja kerja orang tersebut. Haha, aku mengerti maksudmu. Perusahaan ini menghasilkan lebih banyak pendapatan dan dalam proses mengurangi utang. Setelah 3 tahun, kami mungkin bisa go public juga. Namun, Anda tidak boleh berharap menghasilkan uang dengan Dion Korea di tahun pertama. Tetapi Anda akan bersenang-senang dengan Dion Korea. Sementara GH Mobile secara perlahan namun bertahap meningkatkan pendapatan penjualannya, Dion Korea dapat meningkatkan pendapatan penjualan secara dramatis. Ada perbedaan mencolok antara perusahaan yang memproduksi produk dan perusahaan yang memproduksi bahan baku. Apakah maksudmu jika kita cukup beruntung, mungkin kita akan menghasilkan uang bahkan di tahun pertama? Itu benar. Begitu. Baiklah, saya akan memindahkan Direktur Yun ke Dion Korea untuk saat ini. Kedengarannya bagus. Oh, aku harus pulang kerja lebih awal hari ini. Apakah kamu akan ke Seoul? Menteri baru yang baru dilantik adalah teman saya. Saya mengadakan pesta dengan teman-teman untuk mengucapkan selamat kepadanya. Oh, menteri yang dulu bekerja sebagai anggota Kongres. Ya, saat kami masih kuliah di Universitas Korea, kami biasa melakukan protes bersama. Anda mungkin ingin menjaga hubungan dekat dengannya. Tampaknya dia akan mendapatkan banyak kekuatan politik dalam pemerintahan kita saat ini. Dengan segala hormat, saya mohon berbeda. Saya percaya bahwa seorang pengusaha tidak boleh memiliki hubungan dekat atau jauh dengan politisi dan pejabat tinggi pemerintah. Saya akan menjaga jarak yang memadai dan pantas dari mereka. Aku akan mengingatnya. Terima kasih. Presiden Yang Wang-song membungkuk hormat kepada Gun Ho dan meninggalkan kantor. Setelah menerima telepon bahwa kendaraan roda 18 dengan mesin dan bahan mentah di dalamnya baru saja melewati Chupungyong lintasan gunung, Gun Ho memanggil Direktur Yun. Kendaraan roda 18 baru saja melewati Chupungyong. Baik Pak, saya akan segera menyiapkan forklift seberat 30 ton, jeep kren, dan lift-lift barang. Direktur Yun sekarang bekerja untuk Dion Korea sebagai direktur yang bertanggung jawab atas manajemen umum. Karena dia adalah pejabat eksekutif, dia memiliki kantor sendiri. Gun Ho ingin memastikan bahwa semuanya sudah siap untuk menangani pemindahan dan pemasangan yang diperlukan ketika mesin tiba, jadi dia bertanya lagi kepada Direktur Yun, kendaraan roda 18 yang meninggalkan kota Busan akan tiba di sini sekitar jam 12. Anda yakin semuanya termasuk truk forklift sudah siap saat itu, kan? Iya, jangan khawatir Pak. Begitu mesinnya sampai, kami akan memindahkannya ke tempat kerja produksi dengan truk forklift. Setelah kami menempatkan mesin di tempatnya yang telah kami persiapkan, kami perlu menghubungkannya ke listrik dan sistem pendingin sebelum kami dapat mengujinya. Selain itu, kami mengharapkan untuk menerima 50 ton bahan mentah. Untuk menyimpannya secara efisien di gudang kami, saya pikir kami mungkin perlu memasang rak 3 tingkat dari logam. Saya yakin Direktur Jong Suk Park adalah yang terbaik orang yang bisa saya diskusikan secara detail. Saya akan membicarakannya dengannya. Apakah maksudmu kamu ingin menyimpan bahan mentah di rak? Saya pikir itulah cara terbaik untuk menyimpannya. Nanti kita mungkin memerlukan lebih banyak rak setelah kita meningkatkan kecepatan dalam bisnis kita. Sekarang kita mulai dengan 50 ton bahan mentah, tapi nanti kita mungkin akan menangani ratusan ton bahan mentah terus-menerus. Apakah itu berarti kami harus mengambil bahan mentah di bea cukai di kota Busan setiap kali kami menerima kiriman? Tidak Pak, kami mengirim ketiga karyawan kami ke kota Busan kali ini karena kami harus memindahkan peralatannya, tapi untuk bahan bakunya saja, penyedia layanan kepatuhan bea cukai bisa menanganinya untuk kami. Kota Busan terlalu jauh dari pabrik kami. Bisakah kami menerima pengiriman di pelabuhan Pyeongtaek?
Saya yakin kami dapat menerima bahan mentah di pelabuhan Pyeongtaek jika bukan karena mesinnya. Saya pikir Tuan Adam Kessler harus berbicara dengan Dion Amerika untuk mengatur lokasinya. Hari ini berangin dan tingkat debu Asia tinggi. Saya rasa sebaiknya Anda tetap di kantor, Pak. Begitu kiriman tiba, kami akan mengurusnya. Gunho berdeham dan kembali ke kantornya di Dion Korea, dan mulai membaca buku kartun yang dikirimkan GH Media kepadanya beberapa hari yang lalu. Kantornya nyaman bahkan di hari yang berangin. Banyak cahaya alami masuk ke dalam kantor. Kantor itu dipenuhi tanaman anggrek yang dikirimkan oleh pelanggan dan perusahaan vendor GH Mobile sebagai ucapan selamat atas pembangunan pabrik baru, dan bunganya mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Gunho menikmati momen di mana dia sedang membaca buku kartun di kantor besarnya yang dipenuhi aroma bunga anggrek. Gunho tertidur saat membaca buku kartun, dan dia terbangun karena suara keras. Ketika Gunho mendengar orang-orang berteriak, dia berjalan ke jendela dan melihat ke bawah. Sebuah kendaraan roda 18 berada di halaman pabrik dan sebuah truk forklift besar bergerak sibuk dengan teriakan Jong-suk. "Hei, Tuan Sopir, lebih ke kiri, semakin banyak. Sial, Anda hampir menabrak tembok. Manajer Park, jangan sentuh itu. Mereka membuat banyak keributan." Gunho dapat mendengar segala macam suara dari truk forklift, lift barang, dan beberapa suara lainnya dari mesin dan peralatan. Gunho berjalan ke pabrik. Ketika ketiga pekerja yang baru kembali dari Busan melihat Gunho memasuki area tersebut, mereka berjalan menuju Gunho untuk menyambutnya. "Selamat datang kembali, teman-teman. Peralatannya terlihat bagus." Gunho melihat arlojinya. Saat itu sudah lewat jam makan siang, sekitar jam 1 siang. "Kenapa kamu tidak makan siang dulu?" "Kami akan makan siang setelah membongkar kiriman, Tuan." Direktur Kim meminta asisten manajer. "Hei, Tuan Park, mari kita pesan makan siang kita untuk diantar." "Saya pikir Jajangmyeon akan baik-baik saja. Untuk semua orang di sini, Tuan. Saya kira kita punya sekitar 20 orang. Biarkan mereka memilih dari Jajangmyeon, jampong, dan nasi goreng. Jika Anda pergi ke kantor kontainer, Anda akan menemukan nomor telepon restoran tempat Anda dapat memesan makanan tersebut. Nomor tersebut tertempel di dinding.